Ada makin banyak konglomerat yang jadi juragan dan bandar bank kecil. Setelah pengusaha Khairul Tanjung sukses mencaplok PT Bank Harda Indonesia Tbk yang berganti nama menjadi Alo Bank Indonesia, Emtek Group dikabarkan akan mencaplok 93% saham PT Bank Fama Internasional senilai 908,9 miliar US dollar. Saat ini, banyak pemilik bank kecil yang tidak sanggup menambah modal lagi harus mencari investor baru. Pasalnya, regulator sudah menetapkan modal inti minimum bank umum 3 triliun rupiah pada akhir 2022 dan 2 triliun rupiah diantaranya harus sudah dipenuhi di penghujung tahun ini. Dalam rancangan akuisisi Bank Fama yang ditargetkan rampung 28 Desember 2021 ini, ada nama PT Nusantara Berkat Agung yang ikut mengakuisisi 7% saham Bank Fama. Setelah rampung, Emtek juga harus menginjeksi modal tambahan, mengingat modal inti Bank Fama per Juni 2021 baru 1,02 triliun rupiah. Artinya, calon Bank Emtek ini masih butuh tambahan modal sekitar 1 triliun rupiah lagi hingga akhir 2021. Kontan mencoba menghubungi sekretaris perusahaan Emtek dan Bank Fama terkait pemenuhan modal inti tersebut, apakah akan lewat injeksi langsung atau lewat opsi initial public offering. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari keduanya. Emtek juga belum memberi penjelasan bagaimana konsep pengembangan Bank Fama ke depan. Apakah akan jadi bank fully digital atau mengusung konsep kombinasi digital dan konvensional. Hanya saja dalam prospektus akuisisi yang diterbitkan Jumat 5 November, Emtek Group lewat anak usahanya PT Elang Media Visitama menyebut akuisisi itu sejalan dengan bisnis jangka panjang perusahaan, termasuk untuk meningkatkan literasi keuangan dan akses perbankan ke sektor UMKM. Seperti diketahui, Emtek Group juga merupakan pemegang saham Grab Indonesia dan Bukalapak, sehingga pengembangan calon bank Emtek itu nantinya akan memiliki ekosistem digital yang luas dengan jaringan perusahaan teknologi dan e-commerce. Alo Bank sendiri akan kembali melakukan right issue pada Desember mendatang guna memenuhi aturan modal inti. Perseroan akan menerbitkan 10 miliar saham baru atau 46,24% dari modal seharga Rp478 per lembar. CT Group selaku pemegang saham utama bank ini dengan kepemilikan 90% telah menyatakan hanya akan mengeksekusi 2,71 miliar saham atau sekitar 30% dari seluruh HMETD. Selebihnya akan dialihkan ke beberapa investor strategis, sehingga pasca right issue nanti, kepemilikan CT akan berkurang menjadi 60,8%. CT Group berencana mengembangkan Alo Bank menjadi fully digital untuk melengkapi bisnis bank yang dimiliki konglomerat ini. Selain Alo, CT Group juga sudah memiliki Bank Mega dan menjadi pemegang saham di sejumlah BPD. Sebelumnya, ada sejumlah konglomerat yang sudah jadi juragan bank kecil dan akan mentransformasikan banknya ke arah digital. Salim Group misalnya sudah mempunyai PT Bank Ina Perdana Tbk, Haritanu memiliki PT Bank MNC International Tbk, Lipo Group sudah punya PT Bank Nasional Nobu Tbk, sedangkan konglomerat asing telah menguasai Cbank Indonesia. Daniel Budi Rahayu, Direktur Utama Bank Ina mengatakan, untuk sementara, bank akan tetap beroperasi hybrid, yakni kombinasi dari konvensional dan unit digital. Namun jangka panjang kemungkinan bisa jadi, ujarnya Selasa 8 November. Saat ini, Bank Ina sedang tahap finalisasi persiapan pengembangan aplikasi digital. Untuk menghadirkan layanan digital, perseroan telah menggandeng Mambu, platform SaaS cloud banking, dan beberapa solusi internasional lainnya. Senior Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Trioksa Siahaan melihat maraknya konglomerat mencaplok bank kecil karena mereka punya modal dan prospek bisnis bank masih menarik. Dengan kondisi banyak bank kecil yang mesti menambah modal, konglomerat melihat adanya peluang dengan mencari bank yang tergolong murah untuk kemudian dikemas menjadi bank digital. Menurut Trioksa, prospek bank-bank konglomerat ini ke depan akan tergantung pada fundamental dan keseriusan pemilik sahamnya dalam membesarkan bank tersebut untuk jangka panjang. Kalau hanya mengemas secara digital untuk tujuan dijual kembali, menurut saya perkembangan bisnis bank itu tidak akan maksimal. Keseriusan investor ini harus jadi perhatian karena pasti sudah ada track recordnya. Jangan sampai hanya masuk sebentar lalu dijual. Misalnya seperti Lipo Group dulu, punya Bank Lipo kemudian dilepas. Jelasnya.